Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan bacaan terbaru menempatkannya di lantai 40. Rekannya pun kaget soal lantai 40 ini dan bertanya sudah lamakah itu. Orang ini pun menyebut bahwa itu sudah 9 menit 56 detik. Burial Seller mencapai lantai paling atas dalam waktu kurang dari 10 menit. Berita ini akan mengejutkan seluruh komunitas pioner kota Chang. Namun rekannya menyebut ini belum berakhir. Sistem mendeteksi lonjakan polusi anomali tingkat S di puncak. Dan nyatanya saat ini Fang Yi pun telah berhadapan dengan anomali tersebut. Fang Yi pun bertanya apakah dia adalah Raja Anomali di sini. Dan diketahui bahwa Raja Anomali ini bernama Bonebird. Fang Yi yang kini maju menyerang Bonebird pun menilai, meskipun Raja Anomali ini adalah Bonebird, serangga-serangga yang terlihat seperti parasit di tubuhnya itu sebenarnya juga bagian dari tubuh aslinya. Dengan ini dirinya tidak boleh lengah. Dan segera Fang Yi melepaskan serangannya. Namun nyatanya serangan Fang Yi ditahan oleh Bonebird. Wanita asosiasi yang melihat hal ini mengatakan bahkan Burial Seller tidak bisa mengatasi Raja Anomali. Pria dari militer pun mengajak yang lain untuk segera bertindak. Namun pria dari asosiasi bertanya apa gunanya mereka ikut campur. Siapa yang mungkin bisa mengalahkannya? Lalu Fang Yi sendiri hanya menghela napasnya dan menyebut Bonebird makhluk yang banyak gaya. Maka main-mainnya berakhir di sini. Dan seketika Fang Yi melepaskan Divine Thunder yang kini menyatu dengan Heavenly Fireblade. Hingga serangan ini berhasil memotong bagian tubuh Bonebird. Dan Bonebird pun seketika mengeluarkan suara teriakannya yang agak keras. Fang Yi yang bersiap menyerang pun kini meminta Bonebird untuk berhenti berteriak karena sangat mengganggu. Fang Yi pun kini bertanya, bukannya Bonebird masih mampu melawan? Kalau Bonebird dimusnahkan semudah ini, Bonebird tidak pantas jadi Raja Anomali. Hanya saja bahkan jika Bonebird mengubah seluruh gedung Tianbao jadi gudang makanannya, kekuatan Bonebird masih tidak akan menandingi kelelawar penghancur itu. Dirinya rasa harus membiarkan Bonebird merasakan keputusasaan, di mana Bonebird hanya bisa menunggu kematian. Lalu wanita dari asosiasi pun mengatakan bahwa dirinya akan menarik kembali ucapannya tadi. Ini benar-benar pembantaian sepihak. Pria asosiasi pun menyebut ini mengerikan. Fang Yi mempermainkan Raja Anomali. Bagaimana bisa Burial Seller ini terlahir di kota Taisi, kalau saja dia salah satu dari kota mereka? Lalu wanita militer mengatakan bahwa setiap serangan yang Fang Yi buat sepertinya diperhitungkan dengan sempurna. Dari kiri ke kanan, luar ke dalam, simetris sempurna tanpa penyimpangan sedikit pun. Dari awal sampai akhir, Fang Yi tidak pernah memukul tengkorak burung itu. Bonebird ini bahkan tidak bisa meronta apalagi mengancamnya. Kekuatan mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Fang Yi sudah lebih kuat dari Raja Anomali. Lalu Bonebird yang dihancurkan pun kini mencoba meregenerasi tubuhnya kembali. Fang Yi yang melihat hal ini menyadari hal tersebut dan bertanya apakah Bonebird pikir dirinya bercanda dengannya. Dan kini Fang Yi mengumpulkan energi petirnya maju mendekati Bonebird hingga serangan ini memicu kekuatan petir yang sangat kuat hingga mengguncang langit.
Dan bersamaan dengan hal tersebut, langit pun kini terbelah dan mulai menunjukkan cahayanya. Orang-orang yang berkumpul di depan gedung Tianbao pun menyebut ini sudah selesai. Energi Raja Anomali memudar. Mereka pun menyebut ini luar biasa serta bertanya-tanya pioner macam apa Fang Yi ini. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari kota Chang mereka. Dan inikah jarak antara mereka dari para jenius top? Mereka pun akhirnya mengerti mengapa selalu ada orang yang lebih kuat, selalu ada langit di atas langit. Selain itu, mereka dengar invasi anomali level S di kota Taisi diklasifikasikan sebagai Hell of the Sacrificial King. Kelelawar penghancur itu disegel dan semua detail sisanya terkunci dalam arsip rahasia di kota Taisi. Tapi kasus penyelesaian klasik ini mungkin mustahil ditiru oleh siapapun. Lalu Fang Yi pun memberitahu mereka bahwa Bonbird itu sudah mati dan Inner Darkness Domain juga telah hilang. Mereka boleh hubungi dunia luar dan laporkan situasinya sekarang. Lalu kini wanita dari militer yang bernama Song Yue menghubungi markas dan melaporkan status saat ini. Insiden gedung Tianbao telah diselesaikan. Semua anomali sudah dimusnahkan. Markas pun bertanya apakah itu sungguhan. Song Yue pun membenarkan hal itu. Ini berkat Bu Real Seller. Mereka bisa menyelesaikan misi dengan sukses. Song Yue berharap asosiasi spirit kota Chang bisa bekerja sama dan menyampaikan rasa terima kasih kepada kota Taisi dan Burial Seller. Namun saat itu Song Yue kaget mendengar informasi soal kapten kota Chang yang baru dipilih hari ini yang sedang menuju ke sini. Song Yue pun bertanya sedang apa dia di sini. Misinya sudah selesai dan mengapa dia baru muncul sekarang. Markas pun mengatakan bahwa dia mendengar Bu Real Seller dari kota Taisi datang ke kota Chang. Mereka sudah mencoba memperingatkannya agar tidak cari masalah, tapi pionir kuat dan sombong sepertinya tidak mau mendengar. Song Yue pun seketika bertanya dengan nada tinggi apa yang salah dengan asosiasi spirit kota Chang. Misi ini ditugaskan ke wilayah militer, dan Star God Warjon secara pribadi mengundang kapten kota Taisi. Mereka harus bertanggung jawab atasnya. Song Yue menyebut bahwa mereka harus mengawal Fang Yi pergi sekarang. Asosiasi spirit kota Chang dan kapten mereka punya niat tidak jelas. Ini tantangan terhadap otoritas militer. Bu Real Seller adalah kapten paling krusial yang ditunjuk oleh Star God Warzone dan asosiasi spirit kota Taisi. Siapapun yang berani memprovokasi Fang Yi, sang Bu Real Seller akan menanggung akibatnya. Lalu saat ini Fang Yi yang merasakan sebuah energi besar yang mendekat pun perlahan berjalan ke atap gedung. Saat melihat orang itu datang, Fang Yi tidak menyangka dia ternyata cukup cepat dan sudah sampai di sini. Orang ini pun mengenalkan diri sebagai Yue Fengjiang, kapten kota Chang, serta bertanya apakah Fang Yi sang Bu Real Seller dari kota Taisi. Dan Fang Yi pun balik bertanya jika ia memangnya Yue Fengjiang mau apa. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya baru pertama kali bertemu dengan pionir yang memiliki atribut angin seperti itu. Gayanya mencolok tapi menyembunyikan sebagian kekuatan spiritualnya. Setidaknya itu berada di ranah spirit creation. Hingga Yue Fengjiang menyerang Fang Yi secara langsung dan Fang Yi menanggapi serangan ini dan memblokirnya dengan senjata Tang Blade-nya. Yue Fengjiang menilai bahwa Bu Real Seller ini hanya bocah ingusan. Ini sempurna, dirinya akan menggunakannya untuk membangun wibawa keluarga Yue. Lalu Yue Fengjiang mengucapkan terima kasih sudah menyelesaikan krisis gedung Tianbao untuk kota Chang. Tapi sebagai kapten kota Taisi jauh-jauh datang ke sini, bukankah Fang Yi melampaui batas? Fang Yi seharusnya menghormati hierarki dan aturan. Fang Yi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa saat dirinya tiba, kota Chang masih belum punya kapten. Dirinya datang atas permintaan militer untuk menangani anomali tersebut. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan kapten yang baru saja diangkat hari ini dari dirinya? Yue Fengjiang pun meminta Fang Yi untuk tidak gugup. Memang anak muda selalu tidak sabaran. Keluarga Yue-nya terhormat, dirinya tidak punya niat jahat terhadap Fang Yi dan menghormati talenta seperti Fang Yi. Dirinya hanya ingin meminjam pedang Fang Yi. Kalau tidak, Fang Yi tidak akan bisa meninggalkan kota Chang. Fang Yi pun menanggapi ini dengan santai dan tertawa serta bertanya soal pinjam ini. Fang Yi pun kini mengaktifkan Heavenly Fire Blade dan mengatakan bahwa akan dirinya pinjam seluruh keluarga Yue Fengjiang sekalian.
dan segera Fang Yi melepaskan serangannya. Namun Yue Fengjiang segera menghindari hal ini serta mengatakan bahwa dirinya mengerti. Sekarang mereka sebaiknya mencari tempat yang lebih baik. Song Yue yang berlari mengatakan bahwa segera setelah perkelahian terjadi, sinyal di sekitarnya terpengaruh dan terputus lagi. Segera Song Yue mengajak mereka untuk memberitahukan ke wilayah militer dan Song Yue meminta pria dari asosiasi untuk memberitahu atasan mereka, serta para penyintas ini harus dikembalikan. Lalu Fang Yi mengatakan kepada pria dari asosiasi bahwa dia punya waktu 10 menit, kecuali jika asosiasi spirit kota Chang ingin kehilangan kapten mereka. Pria asosiasi pun bertanya mengenai maksud Fang Yi dengan hal itu. Di saat pria dari asosiasi bertanya apakah itu ancaman, Song Yue segera menutup mulut pria asosiasi dan mengatakan bahwa mereka mengerti. Lalu wanita asosiasi pun mengatakan bahwa Yue Fengjiang ini baru saja terpilih dan dia sudah membuat masalah lagi bagi mereka. Pria dari asosiasi pun mengatakan bahwa menurutnya mereka seharusnya memberi pelajaran pada Burial Seller. Kota Chang adalah kota terkuat ketiga di negara ini. Wanita asosiasi pun bertanya apakah pria asosiasi pikir itu mungkin terjadi. Lalu Fang Yi pun kini mengatakan bahwa mereka akan lihat nasib apa yang menanti Yue Fengjiang selanjutnya. Yue Fengjiang pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa itu nada yang cukup berani. Jika Fang Yi ingin membunuh dirinya, maka tunjukkan kekuatan Fang Yi yang sebenarnya. Di saat Fang Yi melepaskan Divine Thunder, Fang Yi nyatanya tiba-tiba menyelinap muncul di belakang Yue Fengjiang. Yue Fengjiang pun nampak kaget melihat kemunculan Fang Yi, hingga sebuah serangan pun meledak. Namun Yue Fengjiang masih sempat menghindari hal ini di detik-detik terakhir, namun masih terkena dampaknya. Yue Fengjiang pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa itu tadi, sangat mengerikan. Atribut yang begitu kuat. Kekuatan ledakan seperti itu aneh, tubuhnya benar-benar terasa takut. Lalu Fang Yi pun bertanya soal permintaan Yue Fengjiang mengenai kekuatan penuh miliknya. Dengan ini Yue Fengjiang bahkan tidak mungkin bertahan selama 10 menit. Yue Fengjiang pun tersenyum dan mengatakan bahwa memang itu pedang Fang Yi. Pedang itu adalah senjata baru yang dikembangkan oleh asosiasi ini. Fang Yi nampak diam mendengar hal ini. Yue Fengjiang menyebut bahwa spirit weapon ini mengandung kekuatan elemen yang mengerikan. Setelah ditempa, satu tebasan saja dapat membelah gunung dan lautan. Mereka benar-benar menciptakannya dan bahkan memberikan satu-satunya milik mereka kepada Fang Yi. Namun menurut Yue Fengjiang itu tidak penting. Itu hanya berarti perjalanan ini tidak sia-sia. The spirit weapon itu harus menjadi miliknya. Yue Fengjiang menegaskan bahwa Fang Yi yang merupakan spirit creation bintang 2 ini sebaiknya menyerahkannya dengan sukarela. Kalau tidak, dirinya akan membunuh Fang Yi dan mengambilnya sendiri. Dan kekuatan Fang Yi saat ini masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Dirinya sudah bilang untuk mengeluarkan seluruh kekuatan Fang Yi. Di sisi lain, di asosiasi spirit kota Taisi, petinggi asosiasi pun sangat kaget mengetahui bahwa Kapten Kota Chang berlari menemui Fang Yi. King Ying pun bertanya bukankah Fang Yi pergi ke kota Chang untuk membantu menghabisi anomali atas undangan Star God Warzone. King Ying pun bertanya kepada atasannya apa sebenarnya yang dipikirkan oleh kota Chang. Petinggi pun mengatakan bahwa ini adalah masalah besar. Ini melibatkan 2 asosiasi tingkat prefektur. Dan bahkan Star God Warzone mungkin terlibat. Lalu kini seorang anggota datang dan berbisik kepada petinggi. Petinggi pun nampak kaget dengan apa yang baru saja anggotanya katakan. Petinggi pun bertanya sudahkah mereka menghubungi kota Chang dan apa yang kota Chang katakan. Jika mereka menghentikannya dalam waktu 10 menit masih ada harapan. Anggotanya pun mengatakan bahwa mereka telah menghubungi kota Chang. Tetapi kota Chang berkata sebagai kota terbesar ketiga, kapten pilihan kota Chang adalah kebanggaan kota Chang dan tidak mungkin akan kalah. Petinggi pun sangat marah dan mengatakan bahwa kota Chang benar-benar memandang rendah orang-orang kota Taisi. Kota Chang benar-benar bodoh dengan pikiran pendeknya. Apakah mereka benar-benar berpikir menyegel anomali peringkat S itu mudah? King Ying pun mengatakan bahwa mungkin mereka bukan bodoh, mungkin mereka terlalu percaya diri. King Ying pun bertanya Yue Fengjiang ini berada di tingkat apa? Anggotanya pun mengatakan bahwa kabarnya dia baru saja menembus ambang ranah spirit creation bintang 3.
Dia berasal dari klan besar di kota Chang. Mereka telah menuangkan semua sumber daya kultivasi mereka ke dalam Yue Fengxiang. Petinggi pun bertanya soal Yue Fengxiang yang baru saja menembus ambang bintang 3. Dan bagaimana jika Yue Fengxiang benar-benar bintang 3? Fang Yi tidak hanya memiliki banyak atribut bermutu tinggi, kekuatan aslinya jauh melebihi ranah itu sendiri. Asosiasi Kota Chang tidak pernah mengalami neraka pengorbanan raja. Mereka bahkan tidak mengerti arti dari Burial Seller. Kapten Kota Chang itu tidak akan kalah begitu saja, dia bahkan mungkin akan mati. Lalu saat ini nyatanya Yue Fengxiang dihajar sepihak oleh Fang Yi tanpa bisa memberikan perlawanan. Yue Fengxiang pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Mengapa Flame Blade teknik ini tidak berhasil memotong? Kekuatan rohnya menghilang seketika. Seperti tenggelam ke laut. Apakah benar-benar ada teknik di dunia ini yang dapat membatalkan teknik pedang lawan? Lalu Fang Yi pun kini memberitahu Yue Fengxiang bahwa mereka sudah sampai. Yue Fengxiang pun kaget saat melihat ke belakang bahwa itu adalah bangunan asosiasi spirit kota Chang. Dirinya bahkan tidak menyadari mereka telah bertarung sepanjang perjalanan ke sini. Fang Yi pun mengatakan, untuk menghormati kota Taixi dan distrik militer, dirinya akan memberi Yue Fengxiang satu kesempatan terakhir, dan seketika menendang Yue Fengxiang menjauh. Tapi karena seseorang bersembunyi seperti kura-kura, dirinya harus membuat dirinya lebih jelas. Dan seketika Fang Yi mengeluarkan energi apinya. Hingga kini orang-orang bisa melihat dengan jelas atribut api yang membesar di langit. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apa yang terjadi di sana dan apakah itu api. Namun sebagian orang menyebut ini tidak benar. Apakah mereka tidak merasa suhu menjadi sangat panas secara tiba-tiba? Suhu udara mulai naik. Seseorang pun mengatakan bahwa dirinya melihatnya ada yang bertarung menggunakan sihir. Cahaya api itu mereka rasa pernah melihatnya di berita dari kota tetangga. Mereka pun sudah menduga hal-hal yang beredar di online itu nyata. Energi spiritual sangat menyegarkan. Lalu Fang Yi pun memberitahu Yue Fengxiang bahwa waktunya tersisa 5 menit lagi. Bukankah Yue Fengxiang yang meminta dirinya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya? Yue Fengxiang pun nampak kesal dengan hal ini. Fang Yi pun kini bertanya mengapa Yue Fengxiang sudah luka separah ini ketika dirinya hanya menggunakan 30% kekuatannya. Yue Fengxiang kaget mendengar hal ini dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengenai apa yang baru saja Fang Yi katakan, yang artinya saat ini bukan seluruh kekuatan Fang Yi. Yue Fengxiang menyebut ini mustahil. Fang Yi jelas hanya berada di ranah spirit creation bintang 2. Hingga serangannya mengarah ke Yue Fengxiang juga mengarah ke bangunan asosiasi spirit kota Chang. Lalu saat ini di kota Shen, markas asosiasi spirit Qi, pengamat ruang komunikasi. Petugas pun kini mengatakan bahwa telah terdeteksi lonjakan energi besar dalam perbatasan negara Xia. Lokasi persisnya di gedung asosiasi kota Chang. Dan kini tanda bahaya dinyalakan. Tingkat energi masih meningkat. Petugas lain yang memperhatikan ini menyebut bahwa ini bukan atribut gelap. Frekuensinya tidak cocok. Seseorang pun bertanya apa yang terjadi di kota Chang. Mereka belum menerima laporan invasi anomali dari mereka. Jika itu bukan wabah anomali, maka mungkin ada pertarungan lain. Lalu kini seorang petugas mengatakan bahwa pesan yang diterima dari asosiasi kota Taixi adalah pertempuran saat ini di kota Chang adalah antara kapten kota Chang yang baru dilantik yaitu Divine Blade Yue Fengxiang. Dia menyukai senjatanya dipegang oleh kapten kota Taixi Sang Burial Seller Fang Yi yang datang untuk membantu mengatasi anomali tersebut. Kapten kota Taixi menolak untuk menyerahkannya dan Divine Blade pun menyerangnya untuk membunuh. Petinggi kota Shen pun kaget mendengar hal ini. Petinggi kota Shen pun menyebut kota Chang sudah gila. Petinggi kota Shen pun meminta segera memberikan peringatan kepada kota Chang. Katakan pada mereka untuk menghentikan ini segera. Jika tidak, singkirkan semua pejabat tingkat tinggi dari asosiasi kota Chang. Mereka pun mengerti. Mereka akan segera mengirim sebuah tim. Ini adalah insiden besar asosiasi Spirit Qi. Di saat yang sama, seorang wanita datang dan mengatakan bahwa dirinya yakin dirinya yang paling cocok untuk pergi. Dan diketahui, wanita ini bernama Gu Yurou, seorang pioner yang memiliki kode nama sebagai si Blue Mystic. Dan chapter berakhir.